Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elita Nurcahyani Ruswanto dari PBSI 2018B. Di sini saya akan membahas mengenai semiotika. Adapun subbab-subbab yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada pengertian semiotika, yang kedua ada tanda, yang ketiga simbol, yang keempat makna, yang kelima korelasi simbol dan makna, yang keenam pembacaan semiotika heuristik, dan yang ketujuh ada pembacaan semiotika hermeneutika. Yang pertama, pengertian semiotika. Pengertian semiotika adalah analisis yang lebih mendalam terhadap hubungan tanda, penanda, dan pertanda. Dalam teori kritik sastra, semiotik lebih mementingkan pada makna dalam suatu karya sastra. Semiotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu semion, yang berarti tanda. Jadi, semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Dan semiotika sendiri lahir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adapun semiotik adalah ilmu yang mempelajari struktur, jenis, tipologi, serta relasi-relasi dalam penggunaannya di dalam masyarakat. Semiotika mempelajari relasi di antara komponen-komponen tanda, serta relasi antara komponen-komponen tersebut dengan masyarakat penggunanya. Metode semiotika terdapat elemen dasar, yaitu tanda atau penanda atau petanda, aksis tanda, sintagma atau sistem, tingkatan tanda, denotasi atau konotasi, serta relasi tanda, metafora atau metonimi. Teori semiotik dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, semiotik komunikasi, yaitu menekankan teori produksi tanda. Yang kedua, semiotik signifikasi, yaitu menekankan pemahaman atau pemberian makna pada suatu tanda. Yang kedua, ada tanda. Yang kedua, saya akan membahas tanda. Susanne Langer membedakan tanda dan simbol. Tanda berkaitan erat dengan objek yang ditandai. Misalnya, mendung tandanya hujan, dan tertawa tandanya bahagia. Simbol tidak mewakili objek, tetapi merupakan kendaraan atau sarana pengkonsepsian objek-objek dan simbol. Dan simbol sendiri adalah sebuah instrumen pemikiran. Penanda atau signifier adalah bentuk fisik dari tanda tersebut, sedangkan petanda atau signified adalah konsep mental yang dapat diikat dengan cara ikonik atau arbitrer. Adapun penanda signifier adalah bunyi atau coretan bermakna, sedangkan petanda signified adalah gambaran mental atau konsep sesuatu dari penanda. Adapun analisis semiotik dalam cerita pendek terbagi menjadi dua. Yang pertama ada analisis common sense, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis pandangan dan kesan penonton iklan yang ditampilkan melalui berbagai sudut pandang dari penonton. Yang kedua ada analisis indirect, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis arti sosial dan makna yang ditangkap penonton terhadap iklan yang ditayangkan dalam media televisi. Menurut Barthes mengemukakan bahwa tanda akan membuat 4 substansi, yaitu 1. Substansi ekspresi, misalnya suara dan artikulator. Yang kedua, bentuk ekspresi yang dibuat dari aturan-aturan sintagmatik dan paradigmatik. Yang ketiga, substansi isi, yaitu yang mencakup aspek-aspek emosional
ideologis dan pengucapan sederhana dari petanda, yaitu makna positifnya. Yang keempat, bentuk isi. Bentuk isi ini adalah susunan formal pertanda di antara petanda-petanda itu sendiri melalui hadirnya tindaknya sebuah tanda semantik. Menurut Ferdinand de Saussure, mengemukakan dua ciri tanda bahasa yang sangat mendasar, yakni tanda bahasa bersifat semena-mena atau arbitrer. Artinya tidak ada hubungan atau ikatan tertentu antara penanda dan petandanya. Yang kedua, tanda bahasa bersifat linear. Pada hakikatnya, penanda bersifat audiktif dan berlangsung dalam waktu tertentu. Seseorang tidak menampilkan imaji bunyi sekaligus, melainkan secara berurutan. Jadi, tanda selalu menunjukkan pada suatu hal yang nyata, dan arti dari tanda sendiri adalah statis, umum, dan objektif. Yang ketiga, dalam pembahasan ini ada simbol. Kata simbol berasal dari bahasa Yunani, yaitu simbol, yang berarti tanda atau ciri yang memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, disebutkan simbol atau lambang adalah semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana, atau sebagainya yang menyatakan suatu hal atau memandang maksud tertentu. Misalnya, warna putih merupakan lambang kesucian, gambar padi lambangnya kemakmuran, dan simbol adalah sesuatu hal atau keadaan yang merupakan media pemahaman terhadap objek, dan simbol adalah tanda yang paling canggih karena sudah berdasarkan persetujuan dalam masyarakat atau konvensional. Menurut Hartoko dan Harmanto, membedakan simbol menjadi tiga, yaitu simbol universal, berkaitan dengan arketipos, misalnya tidur sebagai lambang dari kematian. Yang kedua, simbol kultural yang dilatar belakangi oleh kebudayaan tertentu, misalnya keris dalam budaya Jawa. Yang ketiga ada simbol individu yang biasanya dapat ditafsirkan dalam konteks keseluruhan karya pengarang. Menurut Letch, simbol ditandai dengan dua ciri. Yang pertama, antara penanda dan petanda tidak ada hubungan intrinsik. Yang kedua, penanda dan petanda merupakan konteks kultur yang berbeda. Dengan demikian, terdapat makna dalam simbol dan makna tersebut tersimpan bahasa hanya dapat diketahui melalui proses analisis dan membedah susunan bahasa dengan pemahaman optimal. Pembahasan selanjutnya ada makna. Tanda-tanda atau lebih mudah disebut dengan makna di dalam karya sastra semestinya lebih bisa ditafsirkan oleh para pengkaji karya sastra. Menurut Ogden dan Richards, menambahkan tiga unsur yang terdapat dalam makna, yaitu yang pertama, makna adalah hasil hubungan antara bahasa dan dunia luar. Yang kedua, penentu hubungan terjadi karena kesepakatan pemakai. Yang ketiga, perwujudan makna dapat digunakan untuk menyampaikan informasi sehingga dapat saling dimengerti. Menurut Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Makna mempunyai beberapa jenis makna, antara lain yang pertama, makna denotatif adalah makna asli atau makna yang sesungguhnya. Yang kedua adalah makna konotatif, makna yang tidak sebenarnya. Jadi, makna merupakan bagian unsur terpenting sebagai bentuk penyimpangan maksud dari pesan tersirat di balik kata-kata atau kalimat yang dibuat oleh pengarang untuk dipahami pembaca. Makna adalah arti yang terdapat dalam lambang tertentu. Bab yang selanjutnya ada korelasi simbol dan makna.
Membaca dan menilai sebuah karya sastra bukanlah sesuatu yang mudah. Setiap pembaca roman atau puisi, baik modern ataupun klasik, pasti pernah mengalami kesulitan, merasa seakan-akan tidak memahami apa yang dikatakan ataupun yang dimaksud oleh pengarangnya, serta juga memerlukan proses pemaknaan untuk mengetahui ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Menurut Theo, membagi simbol dalam 3 kode, yaitu kode bahasa, kode sastra, dan kode budaya. Kode sastra sendiri dalam setiap bahasa digunakan memiliki keunikan sendiri. Penggunaan bahasa dalam suatu karya sastra merupakan cerminan awal dalam karya sastra. Karya sastra tercipta oleh unsur kebahasaan yang digunakan di dalamnya. Keistimewaan bahasa yang digunakan dalam karya sastra secara luas menciptakan potensi bahasa dalam karya tersebut. Yang kedua, kode sastra. Ciri khas karya sastra itu pastilah dimiliki oleh karya sastra itu masing-masing. Mengetahui ciri khas dalam suatu karya sastra perlu dianalisis menggunakan kode sastra. Kode sastra adalah kode yang berhubungan dengan karakteristik suatu karya sastra, fungsi sastra, dan keindahan imajinatif dalam karya sastra tersebut. Yang ketiga ada kode budaya. Kode budaya menjelaskan tentang keberadaan budaya yang ada pada setiap karya sastra tersebut. Misalnya karya sastra yang dibuat pada masa kerajaan berbeda dengan karya sastra yang dibuat dalam masa kini. Kode budaya adalah pemahaman terhadap latar belakang kehidupan, konteks, dan sosial budaya. Kelahiran karya sastra diprakondisikan oleh kehidupan sosial budaya pengarangnya. Pembahasan selanjutnya yaitu pembacaan semiotika heuristik. Dalam semiotika puisi dibedakan menjadi 2 tahap pembacaan. Karena sebelum meraih makna, pembaca harus melewati tahap mimesis. Pembacaan heuristik dalam hal ini adalah pembacaan tata bahasa ceritanya, yaitu pembacaan dari awal sampai akhir yang dibaca secara berurutan. Dalam pembacaan heuristik, pembaca memberikan pendapat secara referensional melalui tanda-tanda yang ada di dalam linguistik. Adapun metode penelitian menurut Rivatere yang harus diperhatikan dalam saat memaknai suatu karya sastra. Yang pertama, puisi itu adalah ekspresi yang tidak langsung, yang menyatakan suatu hal dengan arti yang lain. Yang kedua, pembaca heuristik dan pembaca reaktif atau heumeneutik. Yang ketiga, matriks, model, dan variasi-variasi. Yang terakhir ada hipogram. Pembahasan yang terakhir adalah pembacaan semiotik hermeneutik. Hermeneutika merupakan ilmu yang membicarakan tentang kaidah dan hubungan dengan makna dan tanda-tanda yang dikenali. Adapun teknik pembacaannya dapat dilakukan secara simultan atau serentak. Artinya pembacaan heuristik ataupun pembacaan hermeneutik dapat berjalan secara serentak atau bersama-sama. Adapun teknik-tekniknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian arti atau dispensing of meaning. Yang kedua, penyimpangan arti, distorting of meaning. Dan yang terakhir ada penciptaan arti, yaitu creating of meaning. Dalam hal analisis, saya menganalisis hasil karya dari Budi Setia Pribadi dan Dida Firmansyah yang berjudul Analisis Semiotika pada Puisi Barangkali Karena Bulan, karya W.S. Rendra. Dalam analisis tersebut menggunakan teori dari pembacaan semiotika heuristik pada poin pertama, yakni puisi itu ekspresi yang tidak langsung
yang menyatakan suatu hal dengan arti lain, tetapi di dalam analisis dikatakan pergantian makna. Dan menggunakan poin keempat dari pembacaan semiotika heuristik, yakni hipogram. Selain itu, dalam analisis tersebut menggunakan teori pembacaan semiotika hermeneutik, yaitu menggunakan pembacaan hermeneutik. Dan poin ketiga dalam teknik yaitu penciptaan arti atau penciptaan makna. Pada puisi Barangkali Karena Bulan terdapat 21 baris. Dan dalam teori ini dan dalam analisis ini menganalisis atau memberikan pergantian makna pada puisi baris pertama hingga baris ke-10 saja. Dan di dalam analisis menyinggung materi tentang hipogram, yakni hasil analisisnya adalah puisi karangan Rendra ini memiliki hipogram. Puisi ini menceritakan seorang laki-laki yang sangat jatuh cinta, namun dia tidak bisa mengatakan kepada gadis itu yang dicintainya. Selain itu pula, suasana di dalam karya sastra puisi tersebut merupakan kesedihan yang diakibatkan oleh penulis atau yang disebabkan oleh W.S. Rendra. Yang kedua, teori pembacaan semiotika hermeneutik. Dalam hasil analisis tersebut, puisi Rendra ini menceritakan ketertarikan seseorang pria kepada gadis yang diungkapkan melalui puisi. Dan yang terakhir, teknik yang ketiga yang dipakai dalam analisis ini, yakni penciptaan arti atau penciptaan makna, creating of meaning. Dalam hasil analisis tersebut terdapat menganalisis atau memperoleh pada saat Rendra menciptakan puisi ini terdapat beberapa pengulangan bunyi. Pada bait ketiga, pengulangan bunyi R, pada bait ke-18 dan 19. Adapun kesimpulan dalam presentasi kali ini yang membahas mengenai semiotika, yaitu semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada pada karya sastra. Semiotika juga dapat dijumpai pada lukisan, musik, iklan, atau sebagainya. Dalam semiotika terbagi menjadi tanda, simbol, makna yang harus diperhatikan oleh seorang penganalisis dalam menganalisis karya sastra atau lainnya seperti lukisan, musik, iklan, dan sebagainya. Dan adapun karya sastra yang tidak bisa dimaknai secara langsung tanpa adanya proses penganalisisan karya sastra. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi semiotika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.